Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dafa Maharani Tauka dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas B dengan NIM 12120200054. Dengan adanya saya di sini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang dimana di sini untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya pada mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Materi yang akan saya presentasikan yaitu berjudul Perencanaan dalam Lembaga Pendidikan Islam. Oke, poin pertama kita akan membahas arti dan pentingnya perencanaan dalam lembaga pendidikan Islam. Yang pertama mungkin dari arti ya. Secara etimologi, pengertian kata perencanaan diambil dari kata rencana. Yang rencana itu dalam bahasa Inggrisnya ada driver atau sebuah planning. Planning itu bisa diambil dari plan, yaitu rencana, planned, merencanakan, atau dengan verb tiganya adalah planning, perencanaan. Perencanaan pendidikan juga diartikan sebagai suatu proses mempersiapkan seperangkat alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepada pencapaian yang optimal. Poin kedua ada pentingnya perencanaan dalam lembaga pendidikan Islam. Perencanaan mempunyai posisi yang penting dalam sebuah organisasi. Tanpa adanya perencanaan, maka jalan organisasi tidak jelas arah dan tujuannya. Dengan adanya perencanaan akan dimungkinkan untuk memprediksi kerja masa yang akan datang, bahkan akan mampu memprediksi kemungkinan hasil yang akan dicapai. Perencanaan sangatlah penting dalam lembaga pendidikan Islam karena memberikan arahan yang jelas dan sesuai apa yang kita inginkan. Jadi jika sesuatu yang kita inginkan tidak ada perencanaan, maka sesuatu itu tidak akan tercapai dengan baik. Pada dasarnya yang dimaksud dengan perencanaan yaitu memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari 5W1H, yaitu what, apa, who, siapa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, dan how, bagaimana. Jadi perencanaan itu fungsinya yang dimana seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari sekumpulan kegiatan-kegiatan dan pemutusan tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, serta program yang dilakukan. Jadi jika kita ingin melakukan sebuah program, kita harus membuat dulu perencanaannya. Apa sih yang akan kita jalani atau apa yang akan kita jalankan dalam sebuah lembaga yang dimana lembaga ini harus ada sebuah perencanaan. Udah, poin B, ada langkah-langkah perencanaan dalam lembaga pendidikan Islam. Di sini menurut Asnawi, langkah perencanaan hendaknya itu meliputi sebagai yang pertama, menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Kedua, kita harus meneliti masalah atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan. Ketiga, mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan. Keempat, menentukan tahapan atau rangkaian tindakan. Kelima, merumuskan bagaimana masalah-masalah tersebut akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan-pekerjaan tersebut akan diselesaikan. Menentukan siapa yang melakukan dan apa yang mempengaruhi pelaksanaan dari tindakan tersebut. Terus, dan yang terakhir yang ketujuh, menentukan cara bagaimana mengadakan perubahan dalam penyusunan rencana ini. Jadi dapat kita simpulkan jika kita mempunyai perencanaan dalam sebuah lembaga atau dalam sebuah kegiatan, yang paling utama itu kita harus menentukan dulu tujuan yang akan hendak kita capai itu apa nantinya. Terus setelah kita menentukan tujuan, kita meneliti sebuah masalah pekerjaan yang akan dilakukan nantinya. Dan kita harus mengumpulkan data dan informasi agar lembaga ini tuh sesuai apa yang kita inginkan, tahapan dan tindakan rangkaiannya, sehingga merumuskan masalah tersebut yang akan
yang akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan tersebut diselesaikan. Jika kita mempunyai sebuah organisasi dan sebuah organisasi tersebut itu mendapatkan sebuah problem. Nah, dari problem ini kita harus bisa memecahkan permasalahannya dan bagaimana prospek pekerjaan permasalahan tersebut berjalan dengan lancar, seperti itu mungkin contohnya. Terus ada yang terus ada juga konsep perencanaan strategi dalam lembaga pendidikan Islam. Perencanaan strategi mempunyai pengertian yang itu proses sistematis yang melibatkan pengembangan dan penerapan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, perencanaan strategi harus mencakup tujuan pendidikan yang diinginkan serta bagaimana mencapainya dalam jangka panjang. Perencanaan strategi adalah usaha sistematis formal dari suatu perusahaan untuk memperjelas sasaran utama dan kebijakan-kebijakan strategi. Menurut Asnawi, perencanaan strategi adalah proses pemikiran tujuan perusahaan atau sebuah proses tujuan organisasi. Metode perencanaan strategi adalah yang pertama tuh metode dari atas ke bawah. Biasanya dibuat oleh perusahaan yang bersifat sentralisasi, metode dari bawah, terus ada metode interaktif, metode perencanaan serta tim secara tim, metode tingkat ganda adalah metode sekaligus lingkungan secara independen. Terus ada juga metode SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat, untuk menentukan posisi sekolah. Perencanaan memang penting untuk dilakukan dan membuat suatu rencana yang baik, maka perlu memperhatikan dan menganalisa beberapa faktor, baik faktor eksternalnya atau faktor internalnya. Dari metode SWOT itu, yang pertama kan kita menyangkut kelebihan, strength yang dimiliki, kelemahannya apa, weakness, kemungkinan yang mungkin terjadi, opportunity, dan hambatan yang mungkin akan dihadapi, threat. Di sini ada menurut Asnawir, untuk membuka rencana yang baik, sehingga hasilnya sesuai dengan harapan, maka perlu melalui beberapa macam syarat dan strategi perencanaan yang efektif dan sesuai sebagai berikut. Poin pertama itu, perencanaan dalam lembaga pendidikan Islam hendaknya memperhatikan dan didasarkan pada tujuan yang jelas. Jadi kalau misalnya tujuan yang nggak jelas, berarti perencanaannya atau konsep strateginya kurang matang. Terus ada poin kedua, perencanaan pendidikan hendaknya mengetahui nilai-nilai manusiawi karena pada dasarnya pendidikan membangun manusia. Nah, nilai-nilai manusiawi dan membentuk nilai manusia. Jadi kita harus saling menghargai antara pendapat satu sama lain. Poin ketiga, perencanaan pendidikan hendaknya memberikan kesempatan untuk mengembangkan segala potensi peserta didik seoptimal mungkin. Poin keempat, perencanaan pendidikan hendaknya memberi kesempatan kepada peserta didik. Perencanaan hendaknya memberikan kesempatan pada peserta didik di mana jika kita nanti akan menjadi sebuah pendidik, kita harus memberi peluang kepada peserta didik agar peserta didik bisa mengembangkan ide-idenya dalam sebuah organisasi. Perencanaan pendidikan hendaknya menyeluruh dan sistematis, terpadu serta tersusun logis dan rasional. Jadi yang namanya perencanaan itu harus tersusun gitu mungkin. Poin D, konsep perencanaan operasional dalam lembaga pendidikan Islam. Perencanaan operasional dalam lembaga pendidikan Islam adalah suatu proses perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan Islam untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Perencanaan operasional dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti sumber daya manusia, sumber daya materi, serta berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi jalannya kegiatan pendidikan. Tujuan dari konsep perencanaan operasional dalam lembaga pendidikan Islam adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Yang pertama, kita harus
Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, perencanaan operasional adalah suatu kegiatan yang sangat penting dan memastikan keberlangsungan dalam keberhasilan operasional lembaga pendidikan Islam ini. Tujuan konsep dari perencanaan ini Tujuan dari konsep perencanaan operasional dalam lembaga pendidikan Islam adalah untuk mencapai efektivitas dan efisien yang telah tadi saya jelaskan. Tujuannya itu mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Yang dimana konsep perencanaan operasional dalam lembaga pendidikan Islam ini bisa meningkatkan kualitas pendidik dengan melakukan perencanaan yang lebih operasional. Lembaga pendidikan dapat menempatkan tujuan dan sasaran yang jelas dan strategi yang tepat untuk mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik. Nah, kesimpulannya, perencanaan adalah suatu proses yang paling penting dalam lembaga pendidikan Islam yang membantu dalam merencanakan tujuan, strategi, dan program-program yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dalam perencanaan harus memperhatikan kebutuhan karakteristik masyarakat maupun peserta didik serta konteks sosial dan budaya di mana lembaga pendidikan berada. Gunanya sebuah perencanaan dalam organisasi atau dalam proses pendidikan, yang pertama itu mendorong pencapaian tujuan. Perencanaan membantu lembaga pendidikan Islam untuk merumuskan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang lebih baik atau yang lebih dicapai, dan gimana tujuan tersebut ini lebih jelas arahnya yang akan dibawa kemana, dan akhirnya kita tuh akan tahu sebuah perencanaan ini sesuai atau tidak. Dengan adanya perencanaan yang baik, lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut telah diidentifikasi dan diimplementasikan. Terus, yang kedua, menentukan strategi dan kebijakan. Perencanaan membantu dalam menentukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan pendidikan. Hal ini melibatkan identifikasi kebutuhan sumber daya yang tersedia, serta analisis lingkungan yang mempengaruhi lembaga pendidikan. Nah, kalau kita melakukan sebuah perencanaan, kita tuh pasti ada yang namanya sebuah analisis lingkungan, atau kita bakalan tahu nih proses perencanaan pendidikan yang akan kita gunakan tuh seperti apa di dalam sebuah lingkungan tersebut. Baik mau di desa-desa terpencil atau di kota-kota, kita tuh harus menyesuaikan perencanaan pendidikan yang akan diarahkan atau yang akan kita pakai untuk mengajar kepada peserta didik itu harus seperti apa agar perencanaannya itu sesuai. Terus yang terakhir ada meningkatkan kualitas pendidikan. Perencanaan yang baik memungkinkan lembaga pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang disediakan. Mungkin penjelasan materi tentang perencanaan lembaga pendidikan Islam dari saya cukup kesekian. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam pengucapan dan kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon dikoreksi kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Namanya manusia, masih banyak kekurangan dan kesalahan. Presentasinya saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, kepada teman-teman sekalian atas partisipasinya untuk menonton presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.